Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 12480300037 dari kelas Sosiologi 24B gitu. Dalam lintasan sejarah peradaban Islam terdapat berbagai periode penting yang mencerminkan kejayaan umat Islam di berbagai aspek kehidupan gitu ya. Dari masa Khulafaur Rasyidin yang dikenal dengan landasan etika dan pemerintahan yang berbasis syuro gitu ya. Lalu dinasti Umayyah yang menandai ekspansi wilayah yang luas dan awal pembentukan administrasi kekaisaran Islam, dan dinasti-dinasti kecil setelahnya yang menunjukkan keragaman ekspresi kekuasaan dan budaya Islam di berbagai wilayah. Namun, di antara seluruh fase tersebut, dinasti Abbasiyah menempati posisi yang istimewa mungkin ya, karena menjadi puncak peradaban Islam pada masa klasik gitu atau masa keemasan Islam. Dinasti Abbasiyah bukan hanya memimpin secara politik, tapi juga menandai transformasi besar dalam dunia keilmuan, kebudayaan, dan peradaban sosial Islam. Fokus utama dalam pembahasan ini adalah untuk menanggapi gitu ya, menanggapi dan mungkin menganalisis bagaimana nilai-nilai dan sistem peradaban Abbasiyah ini tidak hanya membentuk dunia Islam di abad pertengahan, tapi juga memberi pengaruh mendalam terhadap perkembangan Islam yang ada di Indonesia gitu khususnya. Kita awali dulu dengan sejarah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri sejak tahun 750 Masehi yang berpusat di kota Baghdad. Baghdad ini kalau sekarang mungkin Irak ya, di negara Irak. Jadi ada salah satu kota yang namanya kota Baghdad gitu. Dinasti Abbasiyah ini melahirkan berbagai pencapaian yang monumental gitu ya. Bait al-Hikam atau rumah kebijaksanaan itu menjadi pusat kegiatan ilmiah terbesar di dunia pada masa itu. Di sanalah berlangsung penerjemahan karya-karya filsafat Yunani, pengembangan ilmu kedokteran, astronomi, matematika, geografi, hingga ilmu sosial dan ilmu politik gitu ya. Abbasiyah tidak hanya mendorong lahirnya tokoh-tokoh besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khwarizmi, dan Ibnu Sina, tapi juga membangun struktur sosial gitu yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam. Pemerintah itu mendukung para ilmuwan dan masyarakat untuk menjadikan ilmu sebagian dari budaya gitu. Sebagai bagian dari budaya lah. Nah, hal ini yang patut dicermati adalah bagaimana peradaban Abbasiyah itu tidak mengasingkan Islam dari dunia luar, melainkan justru menyerap dan mengadaptasi, dan tentu melainkan justru menyerap dan mengadaptasi berbagai ilmu pengetahuan dari Persia gitu. Dari Persia, India, dan Yunani, lalu mengislamkannya tanpa menghilangkan atau kehilangan identitas dari asalnya. Nah, sekarang kita membahas mengenai relevansi mungkin ya antara dinasti Abbasiyah dengan peradaban Islam yang ada di Indonesia gitu. Dinasti Abbasiyah mungkin dan tentunya berbeda jauh ya dari wilayah Nusantara gitu. Tetapi jejaknya sangat nyata dalam perkembangan Islam di Indonesia. Nah, analisis terhadap pengaruh Abbasiyah dapat dilihat dalam setidaknya 3 aspek gitu ya. Yang pertama yaitu tradisi keilmuan Islam di Nusantara. Sistem pendidikan Islam di Indonesia, terutama dalam dunia pesantren, itu mengikuti tradisi keilmuan yang berasal dari jaringan intelektual pada masa Abbasiyah. Kitab-kitab klasik seperti Ihya Ulumuddin, Al-Majmu', dan karya-karya ulama besar yang hidup dalam atau setelah masa Abbasiyah itu masih diajarkan secara luas di Indonesia hingga saat kini gitu ya. Nah, model pengajaran kitab kuning, otoritas keilmuan berbasis sanad, dan penghargaan terhadap ilmu agama dan akal, semua itu berakar dari kultur ilmiah yang ditanamkan sejak era Abbasiyah gitu. Lalu yang kedua yaitu ada karakter Islam moderat dan inklusif gitu. Nah, dinasti Abbasiyah itu memberi ruang bagi perbedaan mazhab dan keberagaman intelektual. Hal ini selaras dengan ciri khas Islam Indonesia yang sangat moderat gitu ya, terbuka dan toleran terhadap budaya lokal.
Perpaduan Islam dan budaya Jawa, Sunda, Minang, dan lain sebagainya itu menunjukkan proses akulturasi yang damai dan bijak. Itu merupakan sebuah pendekatan yang serupa dengan gaya dakwah dan administrasi sosial di era dinasti Abbasiyah gitu. Lalu yang ketiga yaitu ada orientasi pada kemajuan ilmu dan peradaban. Jika Abbasiyah membangun Bait Al-Hikmah, maka hari ini di Indonesia juga membangun lembaga-lembaga pendidikan Islam yang modern seperti UIN atau pesantren terpadu dan universitas Islam yang lain sebagainya gitu ya. Namun pertanyaan analitis yang penting adalah apakah lembaga-lembaga ini mampu mengemban semangat ilmiah dan peradaban sebagaimana yang dicapai oleh dinasti Abbasiyah gitu. Nah, baik selanjutnya yaitu meskipun gitu ya, meskipun Indonesia mewarisi nilai-nilai dari dinasti Abbasiyah, tentu belum semua nilai itu benar-benar dihidupkan gitu. Hari ini kita menghadapi nyatanya gitu ya, pada nyatanya hari ini kita menghadapi krisis literasi keislaman gitu ya, terutama di kalangan muda gitu. Lalu yang kedua yaitu komersialisasi dakwah dan dangkalnya pembahasan agama di media gitu, karena kan media sosial itu membantu siapa saja untuk menjadi apa saja gitu ya, jadi bebas gitu. Lalu yang ketiga yaitu ketimpangan antara kemajuan teknologi dan integrasi nilai-nilai Islam. Nah, ini bertentangan dengan semangat dinasti Abbasiyah yang menjadikan ilmu sebagai sebagai pondasi peradaban, bukan sekadar pelengkap ibadah gitu. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran kolektif dari kita semua untuk membangun ulang orientasi peradaban Islam di Indonesia. Kita tidak bisa sekedar bangga terhadap kejayaan sejarah kita atau sejarah Islam, tapi harus mengambil ruh peradaban itu, keberanian berpikir, etika keilmuan, keterbukaan budaya, dan integrasi antara agama dan sains gitu. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan ya bahwasanya dinasti Abbasiyah itu adalah teladan sejarah bahwa Islam memang pernah menjadi pusat peradaban dunia gitu. Warisan itu sampai ke Indonesia melalui jalur keilmuan, budaya, dan dakwah gitu. Namun warisan sejati bukanlah peninggalan, melainkan nilai-nilai yang terus hidup gitu ya. Maka dibutuhkan hari ini bukan hanya mengenang Abbasiyah, tapi mewujudkan kembali semangatnya dalam sistem pendidikan, kebijakan sosial, dan budaya Islam terkhusus di Indonesia gitu ya. Peradaban Islam tidak akan bangkit karena nostalgia teman-teman, tapi karena karya, keberanian berpikir, dan keberpihakan pada ilmu dan akhlak. Itu saja dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.